Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Jadi kelompok 3 kami akan mengunjungi rumah BUMN. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Amrinawanti dan teman saya Nayintan Rahmawati Dan saya Septian Amripadila. Marsha Angelik. Jadi kami akan melakukan wawancara kepada rumah BUMN. Langsung aja stay tune ya guys. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Politeknik LP3I Bandung. Tujuan kami kunjungan ke sini itu untuk mewawancarai rumah BUMN. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak karena telah memberikan kesempatan serta waktu luangnya kepada kami. Langsung aja ya Pak untuk menghemat waktu. Boleh, silakan. Bisa Bapak ceritakan sedikit tentang sejarah berdirinya rumah BUMN dan tujuan utama didirikannya? Jadi rumah BUMN sendiri awal mulanya ini merupakan inisiasi dari Kementerian BUMN sejak tahun 2016 gitu pertama kali digagas dari semenjak zamannya Menteri Bu Rini Sumarno itu. Jadi waktu itu secara sejarahnya rumah BUMN pertama kali itu di Labuan Bajo yang diinisiasi oleh BUMN Telkom dan diperbanyak oleh BUMN-BUMN lain karena memang hampir kurang lebih ada sekitar 20-30an BUMN yang terlibat dalam program rumah BUMN gitu, baik itu pun yang perbankan ataupun non perbankan gitu. Kalau perbankan kan di sini ada BRI, ada Mandiri, ada BNI, BTN, dan non perbankan cukup banyak sih, Telkom, PLN, Angkasa Pura, itu semuanya punya rumah BUMN masing-masing gitu. Namun memang saat ini yang terbanyak dikelola oleh BRI. Secara nasional ada 54 dan untuk angka secara nasionalnya kalau all BUMN itu sekitar 200 lebih gitu. Dengan tujuan harapannya bisa menjadi wadah atau tempat bagi para pelaku UMKM untuk dapat meningkatkan kapasitas serta kapabilitas usahanya sehingga harapannya UMKM tersebut bisa naik kelas dan berkualitas gitu. Kemudian semenjak tahun 2019 ada pergantian kementerian yang mana di bawah oleh naungan Pak Erick Thohir. Jadi pada tahun tersebut adanya rebranding yang awalnya namanya Rumah Kreatif BUMN, sekarang namanya Rumah BUMN Bandung gitu. Dengan harapannya perannya lebih banyak gitu. Yang awalnya perannya di inisiasi awal itu hanya 3, sekarang ada 5. Di antaranya peran rumah BUMN yang pertama adalah pengembangan UMKM. Nah, jadi bagaimana rumah BUMN ini harapannya dapat menaik kelaskan dengan kurikulum rumah BUMN. Nah, di sini ada 4 Go. Yang pertama Go Modern, Go Digital, Go Online, dan Go Global. Nah, ini sebenarnya mimpi kami di rumah BUMN bagaimana bisa mempersiapkan UMKM supaya siap untuk Go Global. Kemudian yang kedua ini ada Basecamp Millennials yang mana harapannya rumah BUMN sendiri ini dijadikan tempat untuk belajar, mengelola dan mendidik para generasi muda untuk mempunyai usaha gitu. Namun memang tidak terbatas ya, misalkan teman-teman di sini nih pengen punya bisnis, bingung, pengen belum punya gambaran atau belum punya ide, nah itu bisa juga bergabung gitu, karena harapannya yang belum punya bisnis itu bisa punya bisnis dan yang sudah punya bisnis itu bisnisnya lebih maju lagi. Nah, kemudian peran yang ketiga adalah coworking space. Nah, ini harapannya rumah BUMN ini bisa menjadi hub bagi kegiatan-kegiatan UMKM, komunitas, dan juga generasi muda. Jadi kami sangat terbuka bagi mitra binaan yang sudah bergabung di sini jika ingin menggunakan fasilitas yang ada di sini gitu. Jadi entah itu untuk meeting dengan klien, kemudian kopdar komunitas,
Juga kalau teman-teman mahasiswa pengen ngadain seminar ataupun hal lainnya itu dipersilakan selama masih berkaitan dengan 17 subsektor ekonomi kreatif gitu. Kemudian peran lainnya adalah informasi tanggap bencana. Nah ini tentatif ya, apabila ada bencana di suatu wilayah, ini bisa menjadi hubnya bagi BUMN dan tidak menutup kemungkinan bisa sinergi dengan UMKM dan para stakeholder yang ada di lingkungan di sini. Dan yang terakhir, perannya adalah bagaimana rumah BUMN ini bisa menjadi pusat atau menjembatani para pelaku UMKM yang memang memerlukan akses permodalan gitu. Sehingga peran rumah BUMN sendiri harapannya kita membantu dari hulu sampai hilirnya, dari mulai akses kompetensinya, kemudian dari akses permodalan, dan juga membantu dari sisi akses pemasarannya gitu. Harapannya kurang lebih seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana rumah BUMN ini memanfaatkan strategi digital marketing untuk menjangkau dan mendukung para pelaku UKM agar dapat berkembang lebih luas, dan apakah ada platform digital atau kampanye khusus yang saat ini sedang dijalankan? Itu. Terkait strategi digital marketing, ya betul, rumah BUMN di beberapa tahun terakhir kita sangat concern juga fokus di strategi digital marketingnya. Kenapa? Karena untuk menjangkau para pelaku UMKM yang memang belum bergabung ke sini, termasuk harapan kami ya generasi muda yang memang lebih adaptasi teknologi, dan juga tidak menutup kemungkinan masyarakat umum juga yang memang belum mempunyai bisnis gitu. Untuk strateginya sendiri, kami di Rumah BUMN mempunyai media sosial yang cukup aktif saat ini di Instagram dan TikTok, di mana setiap kegiatan kami akan kami publish di Instagram ataupun TikTok. Biasanya kalau di Instagram dan TikTok itu contoh seperti ada konten-konten ajakan untuk gabung webinar, kemudian join member Rumah BUMN, kemudian juga konten-konten yang ringan lah, ada entertainment, kemudian quotes, kuis dan lain sebagainya gitu. Jadi ada beberapa konten pilar yang kita coba konsistensikan supaya bisa menjangkau sebanyak-banyaknya target audiens dari Rumah BUMN gitu. Kemudian kami juga beberapa tahun terakhir sangat rutin seperti live Instagram, kemudian mengajak para member dan juga mitra atau partner Rumah BUMN, baik itu dari startup, dari komunitas dan lain sebagainya, untuk memberikan sharing di live Instagram tersebut gitu. Kemudian juga banyak konten-konten kolaborator dengan para partner tersebut yang harapannya engagementnya akan lebih luas gitu. Dimana di Rumah BUMN sendiri kami mempunyai tim kreatif yang harapannya dapat mengoptimalkan strategi digital marketing dari Rumah BUMN gitu. Dan juga ada satu lagi platform namanya Link UMKM. Link UMKM itu jadi platform super apps-nya BRI untuk pemberdayaan UMKM secara digital. Nah, ini mengintegrasikan kegiatan di seluruh rumah BUMN BRI yang ada 54 tadi. Jadi ketika teman-teman nih di sini mau ikut pelatihan, itu bisa melihat jadwalnya ada apa saja sih. Contoh di Rumah BUMN Bandung di bulan ini, atau enggak di Rumah BUMN Jakarta, atau enggak yang di Jogja, itu dapat dilihat di platform tersebut karena fiturnya cukup lengkap. Ada pelatihan tadi, ada assessment juga. Jadi ketika teman-teman punya bisnis, bisa di check up bisnisnya di situ supaya tahu kelebihan dan kekurangan gitu. Yang nantinya secara periodik bisa disurvei kembali, di assessment minimal 6 atau 1 tahun lah gitu, sehingga tahu before dan afternya, tahu gitu kondisi usaha teman-teman ini ada di level yang mana gitu. Juga ada fitur promosi etalase produk
juga berita-berita inspiring dari lokal heroes di berbagai daerah di Indonesia gitu. Jadi fiturnya sudah cukup lengkap sih di platform link UMKM tersebut gitu. Kurang lebih seperti itu sih terkait strategi digital marketing dan aplikasi yang digunakan oleh Rumah BUMN. Pertanyaan selanjutnya, bisa Bapak jelaskan bagaimana struktur organisasi di Rumah BUMN? Siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait pembinaan dan pelatihan UKM? Oke, untuk struktur organisasi ya yang saat ini ada di Rumah BUMN secara keseluruhan tim intinya itu ada 4. Saya sebagai koordinator untuk pengambil keputusan, kemudian ada administrasi, ada pramubakti dan ada security gitu. Tapi security biasanya hanya malam saja sih. Untuk tim tambahan ada tim dari intern dari berbagai universitas. Di antaranya ada bagian administrasi dan bagian humas, kemudian ada bagian kreatif yang tadi saya sebutkan, ada desain grafis, sosial media spesialis dan konten kreator. Juga ada tim marketing, ini lebih ke event and partnership. Jadi ada 3 bagian dari tim intern sih, tadi administrasi dan humas, kreatif dan juga marketing dari bagian event. Nah itu secara total kurang lebih saat ini ada biasanya setiap bulannya 15-20 tim intern gitu untuk menunjang operasional di Rumah BUMN. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak bisa menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab antara divisi di Rumah BUMN, terutama dalam mendukung UKM? Iya, jadi terkait pembagian job desk sudah diatur dari masing-masing bagian gitu ya. Yang pertama itu ada administrasi. Ini tentunya akan lebih banyak mengelola berkas, membuat laporan gitu ya, yang mana dari secara alur itu dari event partnership yang pertama kali mempunyai job desk untuk mencarikan event dan mencari partnership gitu ya. Dari event partnership tersebut tentunya harus menghandle dari before pra-event, mulai dari mencari narasumber, menentukan topik, membuat tour gitu ya jika diperlukan, membuat proposal, dan membuat poster acara gitu. Setelah itu biasanya event partnership akan berkoordinasi dengan bagian admin tadi untuk membuat laporan gitu. Juga berkoordinasi dengan bagian kreatif dalam hal pembuatan poster acara, kemudian akan membuat konten ajakan pelatihan, biasanya tim CC. Juga secara job desk-nya untuk bagian desain sendiri ya dengan secara keseluruhan dengan tim kreatif akan membuat konten plan selama 1 bulan gitu. Biasanya yaitu sih dengan persetujuan dari konten pilar yang akan dibuat. Biasanya sih konten pilarnya itu sih ada edukasinya, ada kegiatan pelatihan, ada entertainnya, juga ada quotes dan konten-konten lainnya yang relevan gitu. Kemudian untuk bagian sosial media spesialis yang tugasnya lebih ke arah konten plan-nya sih, yang mana hasil dari brainstorming dengan tim kreatif secara keseluruhan gitu. Jadi dan yang akan eksekusinya adalah tim konten kreator gitu, yang mana secara hasil dari diskusi dan brainstorming dengan sosmed spesialis tersebut akan dieksekusi oleh konten kreator, di mana ada target membuat video gitu setiap minggunya gitu, baik itu yang konten wajib ajakan dan juga konten yang di luar dari pelatihan gitu. Jadi satu lagi untuk SMR Relation atau Humas ya. Jadi tugasnya menyebarkan informasi kepada mitra binaan di mana mempunyai target biasanya satu kali event itu yang wajib joinnya itu 30 atau 50 peserta gitu.
dan juga menjaga hubungan baik dengan para UMKM gitu, menjawab kebutuhan dan handling komplain gitu ya. Jadi lebih ke sisi humasnya dari rumah BUMN. Itu sih kurang lebih. Pertanyaan terakhir, bagaimana rumah BUMN menjaga hubungan dengan para pelaku usaha dan kreatif? Jadi dari tahun 2017 ya kita sudah berdiri rumah BUMN ini. Tahun sekarang ini masuk ke tahun 8 gitu ya. Saat ini ada sekitar 11.000 UMKM yang terdaftar, dan tidak hanya di kota Bandung saja, tapi bisa dibilang Bandung Raya atau Jawa Barat gitu. Dan kalau dilihat yang aktifnya sekarang kurang lebih ada 30%, jadi ada 2.000-an lebih gitu, karena beberapa ada yang sudah jarang ikutan pelatihan lagi gitu ya. Untuk menjaga hubungan baik ya, kita tetap berikan program-program yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, banyak bertanya dan diskusi terkait kebutuhannya apa, karena pasti setiap tahunnya itu dinamis ya, selalu berubah sesuai dengan kebutuhan gitu. Dari diskusi tersebut biasanya akan lebih menjaga hubungan ya, karena kita sangat terbuka dengan segala masukan dari UMKM jika ada kebutuhan, dan tentunya akan kita implementasikan sebagai wujud dari komitmen kami gitu ya, dalam membersamai UMKM supaya bisa tumbuh dan naik kelas bersama rumah BUMN gitu. Dan juga memang kami tidak hanya melakukan share kegiatan yang hanya di rumah BUMN saja, tapi ketika ada info dari kementerian terkait, dari pemerintah gitu ya, kemudian dari partner kami yang ada dari akademisi, komunitas, startup, pemerintahan, media gitu ya. Jadi ketika ada program yang berkaitan tentang UMKM, kita akan share ke UMKM-nya gitu. Jadi dengan harapan positioning kita tuh sebagai mitra yang memberikan segala informasi sesuai dengan kebutuhan UMKM gitu. Dan juga tentunya menjadi rumah BUMN yang memang memberikan dampak yang banyak ya, dari sisi program tadi yang lebih bervariatif gitu. Jadi untuk melakukan hubungan yang baik memang harus dibuktikan dengan dukungan yang nyata ya, yaitu melalui program yang memang berimpact buat UMKM gitu. Nanti juga secara tidak langsung akan bondingnya akan dapat sih dari UMKM tersebut ketika mereka merasakan dampak nyata untuk dukungan dari rumah BUMN gitu. Dan merasa selalu hadir gitu ketika mereka butuh apapun gitu. Dan kita sangat fleksibel sih untuk welcome untuk konsultasi, diskusi di luar pelatihan ataupun program gitu. Kurang lebih seperti itu. Kami ucapkan terima kasih buat Bapak atas waktunya dan penjelasannya. Semoga rumah BUMN kedepannya makin sukses. Amin. Terima kasih juga sudah menontonnya. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.